Sekitar 15 ribuan pemendak yang hadir pada Feodalan ke-79 ini. Tadi Pak Gubernur dalam sambutan tertulis menyampaikan juga apresiasi kepada umat Hindu di Lampung yang jumlahnya merupakan umat Hindu terbesar di luar Bali. Alhamdulillah Lampung maju juga berkat kontribusi umat Hindu yang sangat konstruktif. Semoga semangat pemuda ini membawa Hindu lebih jaya dan selalu jaya dimanapun berada. Keren untuk Wailenik tahun ini. Kami sebagai muda-mudi Banjar Buana Santi ikut berpartisipasi untuk menjaga tradisi dan budaya khususnya umat Hindu di Indonesia. Baik, Om Swastiastu, saya Inyman Setiawan, Ketua Parisade Provinsi Lampung, terkait dengan sejarah berdirinya Pura Kayangan Jagat Kerti Buana Bandar Lampung, bahwa pura ini sudah dirintis sejak tahun 71 oleh para tokoh umat Hindu yang ada di kota Bandar Lampung. Sampai kemudian proses ini berlanjut dan berhasil peletakan batu pertama di tahun 1971. Status pura masih merupakan pura kota Bandar Lampung. Kemudian karena melihat posisi strategis, kemudian memang pada saat itu umat Hindu yang ada di Provinsi Lampung belum memiliki Kayangan Jagat atau Jagannatha, maka berdasarkan Lokasabha pertama Parisade Provinsi Lampung tahun 81, status Pura Kayangan Jagat Kerti Buana ditingkatkan menjadi Pura Kayangan Jagat Provinsi Lampung. Kemudian adik-adik mahasiswa minta tolong di tahun 2015 pura ini dilakukan ngentek lingge. Hanya saja karena usia, maka sejak Feodalan ke-78 Hari Raya Kuningan yang lalu, maka kita sudah berencana melakukan pemugaran secara besar-besaran, terutama di sisi utama Mandala. Sehingga akhirnya berdasarkan kesepakatan kita bersama Parisade Provinsi Lampung, kemudian bersama dengan seluruh organisasi Hindu yang ada di Provinsi Lampung dan tokoh-tokoh umat Hindu di Provinsi Lampung, kita saat ini telah menyelesaikan secara total bagian di utama Mandala. Adapun bagian bangunan yang kita lakukan pemugarannya, yang pertama adalah bangunan utama Padmasana. Padmasana ini posisi kemarin banyak ornamen yang sudah rapuh, sehingga pemangku yang akan melakukan pemasangan wastra harus ekstra hati-hati, gitu, karena ornamennya sudah rapuh. Sehingga kita memutuskan bahwa Padmasana ini adalah bagian utama yang harus kita lakukan pemugaran. Pemugaran ini sedikit unik menurut saya, karena bangunan Padmasana yang pertama memang kita tidak robohkan sama sekali. Jadi bangunan Padmasana yang lama kita bungkus dengan bangunan yang baru, dengan harapan bahwa vibrasi kesucian bangunan Padmasana yang lama ini menyatu dengan vibrasi kesucian Padmasana yang baru. Ini juga sesuai dengan petunjuk para sulinggih yang ada di Provinsi Lampung yang kita mintai saran
konsul ke beliau. Kemudian bersamaan dengan itu maka kita melakukan juga penyesuaian di balai publik, juga di gedung penyimpanan. Karena posisinya kurang strategis di dua peligih tersebut, kemudian ornamen ini sudah menggunakan ornamen yang lama, tidak sesuai lagi dengan ornamen Padmasana yang baru, maka ini juga kita lakukan pemugaran secara total 100% termasuk reposisi, sehingga view-nya menjadi lebih cantik. Kemudian berikutnya kita melakukan pemugaran penyengker. Kenapa dilakukan pemugaran penyengker? Karena penyengker selama ini yang kita miliki ini agak tidak teratur, katakanlah seperti itu. Di ujung-ujung tidak nyiku, kemudian ada yang nge-L gitu. Jadi nggak lurus penyengker di utama Mandala. Ini juga kita coba untuk lakukan pelurusan, kemudian di masing-masing ujungnya kita coba supaya dia nyiku 90 derajat, kira-kira gitu. Kemudian atas rehab penyengker ini kita berhasil mendapatkan tambahan luas lahan lah, kira-kira gitu. Nah, tambahan luas lahan di sisi selatan Padmasana ini kita gunakan untuk bangunan Balai Pesanggen 2. Kita sebutnya seperti itu. Ini digunakan untuk tempat gong, kemudian pesantian, juga istirahatnya para pinandita. Bersamaan dengan itu, karena kita melihat posisi pelataran juga kurang representatif, maka kita lakukan juga penataan di sisi pelataran. Pelataran ini kita coba buat lebih indah dengan memadukan antara pemasangan batu alam dengan taman-taman rerumputan. Kemudian nanti sambil menunggu waktu kita akan tanami pohon-pohonan sesuai dengan pohonan yang kira-kira menghasilkan bunga yang dapat difungsikan pada saat persembahyangan. Bersamaan dengan dilakukan pemugaran ini, Astungkara, Suico Yang Widi, Suico susunan di sini, kita diizinkan untuk melakukan perluasan lahan di utama Mandala di sisi utara bangunan Padmasana. Ini kita lakukan perluasan sehingga secara luasan ini sudah cukup representatif sesuai dengan bangunan Padmasana besar yang kita miliki. Begitu juga kita lakukan pembangunan ulang 2 bangunan Apit Surang. Apit Surang yang lalu ini agak sempit posisinya, kemudian ini kita perluas, kemudian ornamennya juga kita perbesar sedikit. Itu barangkali bagian pekerjaan yang kita lakukan pada saat pemagaran ini. Sumber pendanaan dari proses pembangunan ini, yang pertama kami bertekad untuk sebesar-besar mungkin menggunakan kemampuan umat Hindu di Provinsi Lampung. Namun demikian, beberapa waktu yang lalu dalam proses pembangunan ini, Pak Dirjen berkenan mengunjungi Pura Kartibuana, dan Astungkara beliau sangat mendukung apa yang kita lakukan, sekaligus kita mintakan, katakanlah seperti itu, mohonkan bantuan kepada Dirjen untuk mendukung pendanaan kegiatan ini. Dan beliau cukup dan atau sangat mengapresiasi apa yang kita lakukan dan memberikan bantuan sebesar 300 juta. Itu. Kemudian setelah selesai bangunan ini, atas bantuan teman-teman yang senang dengan medsos, kira-kira gitu, akhirnya di Lampung pura ini viral sesuai dengan perkiraan kami. Karena proses pembangunan ini viral di Provinsi Lampung, maka pemedak juga berjubel. Sampai dengan saat ini pukul 9 malam ini sudah masuk ke trip
ke-14, sekarang masuk ke trip 15 persembahyangan. Perkiraan kami sampai jam 12 malam atau jam 1 malam ini bisa sampai ke 25 atau 30 trip. Katakanlah 25 trip. Kalau satu trip kita bayangkan ini 500 orang saja kita kecilkan, maka sekitar berapa jadinya? 500 kali 25, 10.000, sekitar 15 ribuan pemendak yang hadir pada Feodalan ke-79 ini. Kita bersyukur umat Hindu menjadi teladan yang baik. Dimanapun berada, umat Hindu mampu menjaga nilai-nilai spiritual dan mampu menjaga harmoni dimanapun umat Hindu berada. Kami bersyukur mewakili pemerintah. Tadi Pak Gubernur dalam sambutan tertulis menyampaikan juga apresiasi kepada umat Hindu di Lampung yang jumlahnya merupakan umat Hindu terbesar di luar Bali. Alhamdulillah Lampung maju juga berkat kontribusi umat Hindu yang sangat konstruktif. Kehidupan keberagamaan, kehidupan sosial sangat baik dan kondusif di Lampung. Salah satunya adalah andil dari umat Hindu yang hidup memang bersandarkan pada nilai-nilai ketuhanan yang dicerminkan dalam kehidupan sehari-hari. Sangat kuat kami rasakan getarannya bagi orang manapun yang tinggal di Lampung, bahwa umat Hindu umat yang tidak eksklusif, umat yang inklusif dan mampu merajut persaudaraan dan membangun harmoni sosial bersama-sama. Tentu pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen memajukan kehidupan seluruh umat beragama. Tapi memang urusan keagamaan tidak menjadi urusan yang diotonomikan. Dia menjadi kewenangan mutlak. Namun demikian, pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus mendorong kemajuan kehidupan umat beragama bersama komponen umat Hindu yang hari ini kita lihat baik pemuka agamanya maupun tokoh-tokohnya itu sangat memberikan kontribusi yang positif di Lampung. Maka pemerintah Provinsi Lampung juga berkomitmen untuk mendukung pemajuan kehidupan dan harmoni sosial di seluruh kalangan umat beragama di Provinsi Lampung, termasuk umat Hindu. Apakah nanti akan membantu sarana peribadatan, apakah nanti bantuan atau dukungan dalam bentuk yang lain, yang memang karena tadi urusan keagamaan tidak diotonomikan ke daerah. Tapi di hal-hal yang lain, misalnya hibah rumah ibadah dan seterusnya, saya yakin Pak Gubernur punya komitmen dan semangat yang sama untuk kita sama-sama menjaga kemajuan umat beragama. Dan tentunya saling bersinergi ya Pak ya? Oh iya, kami Provinsi Lampung mengharapkan dukungan dan sinergi dari segenap umat beragama, wabil khusus dengan umat Hindu. Yang tadi Pak Gubernur sudah menyampaikan apresiasi, Lampung ini kondusif. Salah satunya karena umat Hindu begitu matang dan dewasa dalam merajut kehidupan sosial di bumi Lampung. Terima kasih. Om Swastiastu, sobat channel Hindu Channel yang berbahagia dimanapun berada. Saat ini di Pura Kayangan Jagat Kerdi Buana Provinsi Lampung sedang diadakan kegiatan ataupun sedang berlangsung kegiatan upacara upakara Puja Wali yang ke-79, di mana Puja Wali ini sudah diawali dengan satu kegiatan Nuwur Ridho Betara, di mana penurunan itu adalah di hari Jumat yang lalu, kemudian hari ini adalah puncak karyanya. Puncak karya ini sudah dimulai dari tadi pagi, dari jam 7 sampai dengan selesai jam 12. Kemudian dilanjutkan dengan persembahyangan yang dilaksanakan pada trip-trip berikutnya. Adapun kesiapan dari Pinandita dalam mempersiapkan seluruh rangkaian upacara upakara di Pura Kayangan Jagat Kerti Buana ini
adalah melibatkan seluruh stakeholder Pinandite yang ada di Kota Bandar Lampung, pertama sebagai penggarap karya, dan juga kita melibatkan Pinandite yang ada dari Kabupaten Penggarap Karya, yang dalam hal ini adalah Kabupaten Wekanan. Kemudian selain itu, di kabupaten terdekat dari Kota Bandar Lampung ataupun yang berdekatan dengan Pura Kayangan Jagat Kertibuana, kita juga melibatkan Pinandite Sanggraha Nusantara ataupun yang lebih populer ataupun dikenal dengan istilah PSN. Nah, jadi kita memanfaatkan teman-teman kita yang ada di PSN agar ikut dalam memberikan pelayanan ataupun sewanam pada saat upacara piodalan, terutama pada saat memimpin trip persembahyangan. Ya, pada saat trip persembahyangan, di mana trip persembahyangan ini kalau kita runut dari persembahyangan pertama ini sampai dengan pukul 24.00 itu sampai dengan 15 ataupun 17 trip persembahyangan. Jadi ini tentunya memerlukan energi yang cukup besar dan juga personil yang cukup banyak dalam terkait dengan pelayanan kepada umat ini. Tapi astungkara, semua perjalanan itu dapat berjalan dengan baik, dapat kita lihat bersama bahwasanya pemedak ini luar biasa sekali banyaknya, tapi semua mereka menyatakan rasa puas setelah mendapatkan pelayanan yang baik dari Pinandite ataupun dari Manggala upacara yang ada di Pura Kayangan Jagat Kertibuana. Baik, di malam hari ini seperti yang sudah terjadi pada piodalan sebelumnya, umumnya di malam hari itu adalah pemedak lebih didominasi oleh para pemuda-pemuda kita, pemuda-pemuda Hindu yang melaksanakan persembahyangan. Tentu ini menjadi semangat untuk pertumbuhan dari generasi muda kita. Kita berharap dengan adanya ini, maka pemuda Hindu akan tetap bisa menjaga ajaran-ajaran yang adiluhung yang sudah diwariskan oleh para leluhur kita yang terdahulu. Semoga semangat pemuda ini membawa Hindu lebih jaya dan selalu jaya dimanapun berada. Sukses semua. Merasakan perbedaan banyak sekali sih di Wailuni untuk tahun ini, apalagi bangunannya yang udah mulai berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Saya berapresiasi sih buat gotong royong seluruh warga Hindu yang mengikuti menangkil di Wailuni ini. Keren untuk Wailuni tahun ini. Saya sebagai pemudi Hindu tentu sangat mengapresiasi tokoh-tokoh yang ikut dalam pembangunan Pura Wailuni. Om Swastiastu, kami dari Muda-Mudi Banjar Buana Santi ikut berpartisipasi untuk Punya dengan berjualan. Ada dupa, ada jepitnya lucu-lucu banget. Terus ada makanannya, ada sandwich, ada burger, ada kebab. Ini adalah sebagai bentuk kontribusi kami dalam mengumpulkan punya untuk membangkitkan dan membangun semangat Muda-Mudi Banjar Buana Santi yang ada di Bandar Lampung. Dengan pembangunan Kertibuana yang baru ini, semakin banyak umat Hindu Bandar Lampung, seluruh Lampung yang datang ke sini untuk bersembayang. Dan untuk itu, kami sebagai Muda-Mudi Banjar Buana Santi ikut berpartisipasi untuk menjaga tradisi dan budaya, khususnya umat Hindu di Indonesia. Terima kasih Om Santi, Santi Om.